Kisah mantan TKI di Jepang yang berhasil mengubah limbah sabut kelapa menjadi bisnis yang menjanjikan dan memiliki permintaan pasar yang tinggi di luar negeri adalah pria asal Kabupaten Purbalingga bernama Riko Saputra. Ia berhasil memanfaatkan limbah sabut kelapa menjadi sebuah peluang bisnis yang menjanjikan dan memiliki permintaan pasar yang tinggi bahkan di tingkat internasional. Banyak orang menganggap sabut kelapa adalah sampah, namun tak disangka ternyata sabut kelapa ini bisa diolah menjadi koko fiber dan kokopit yang punya berbagai manfaat, diantaranya sebagai media tanam dalam usaha pembibitan atau nursery. Sebelum menekuni usahanya, Riko merupakan seorang TKI yang bekerja di salah satu pabrik di Jepang. Ia bekerja selama kurang lebih 4 tahun di negara itu sampai akhirnya memutuskan untuk pulang dan membangun usaha. Awalnya Riko sempat mencari-cari usaha apa yang akan dijalani, sampai ia mengetahui tentang usaha limbah sabut kelapa dari salah seorang eksportir koko fiber dan kokopit. Melihat di daerah sekitarnya banyak limbah yang terbuang, akhirnya Riko mencoba memanfaatkannya untuk memulai usaha limbah sabut kelapanya itu. Alasan utama menekuni bisnis limbah sabut kelapa adalah karena Riko berkeinginan untuk mengurangi angka pengangguran di desa sekitarnya. Selain itu, ia ingin mengurangi limbah yang ada. Melihat potensi limbah sabut kelapa yang melimpah dan mendengar kesuksesan orang Cilacap yang berhasil ekspor sabut kelapa dalam bentuk kokopit dan koko fiber ke Cina, Riko pun mengajak kerjasama. Pada produksi kokopit dan koko fiber, Riko memiliki target kuota dari partner bisnisnya itu sebanyak 10 kg sehari. Tapi karena ia dan pekerjanya sudah berpengalaman dalam mengolah limbah sabut kelapa, dalam sehari ia mampu menghasilkan hingga 20 kg lebih. Riko juga memberikan kesempatan bagi para pekerjanya yang ingin mendapatkan uang tambahan untuk dapat bekerja lembur sampai tengah malam atau bahkan sampai pagi. Tidak dapat dipungkiri, setiap pekerjaan memiliki resiko. Pekerjaan mengolah limbah sabut kelapa pun memiliki resiko kecelakaan yang sangat besar. Karena dalam pengerjaannya, proses pengolahan sabut kelapa ini menggunakan paku untuk menghasilkan kokopit itu sendiri. Namun, bukan tanpa usaha pencegahan, Riko juga berusaha mencoba mengurangi risiko itu dengan memodifikasi mesin pengolah limbah agar tetap aman dan membebaskan metode kerja dari pekerjanya, baik dengan bantuan alat ataupun dengan tangan langsung. Saat ini, dalam sebulan usaha pengolahan limbah kelapa, Riko bahkan bisa memproduksi sampai 5 ton kokopit atau sekitar 200 karung dengan pekerja sebanyak 5 orang. Ia sudah mulai ekspor produk kokopit ke luar negeri melalui salah satu eksportir di Yogyakarta. Dalam seminggu, Riko mengekspor di angka 3 kintal. Riko juga membuka kesempatan kepada siapapun yang mau menekuni bisnis pengolahan kokopit seperti dirinya, bisa menghubungi atau datang langsung ke workshopnya. Menurutnya, ia tidak akan menutup diri soal itu. Ia akan membagi pengalamannya jika ada yang mau belajar. Kisah lain datang dari pengrajin di Pangandaran yang meraup omset hingga 8 miliar. Adalah Yohan Wijaya, seorang pengusaha limbah serabut kelapa di Kecamatan Parigi, Pangandaran, Jawa Barat. Ia berhasil menyulap produk media tanam organik yang biasa disebut kokopit dan koko fiber menjadi beragam produk kreatif. Produk unggulannya ia pasarkan hingga ke luar negeri. Produknya seperti bantalan jok mobil, bed lading, peredam, pengganti kom, hingga pembuatan matras, tali, kasur, sofa, ia kirim hingga ke Tiongkok dan Jepang. Bisnis yang Yohan jalani berawal saat melihat banyaknya limbah dari kelapa di sekitar desanya tersebut. Bahkan disebutkan limbah itu termasuk kategori limbah yang dianggap meresahkan lingkungan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Pangandaran. Sejak saat itu, mulai tahun 2016, bersama Koperasi Produsen Mitra Kelapa atau KPMK, Yohan berusaha mengambil peluang untuk mengolah limbah itu. Ia pun mengolah menjadi kokopit dan koko fiber. Ada 2 produksi olahan, yaitu kulitnya atau tapasnya ia olah menjadi
serat untuk diekspor ke Cina, sedangkan kokopit untuk media tanam. Pasar ekspornya sudah meluas hingga negara-negara lain seperti Korea Selatan, Belgia, Jerman, dan juga Israel untuk media tanam. Johan mengungkapkan, dalam menjalankan usahanya ini, ia bisa meraup omset hingga 8 miliar rupiah per tahun. Ia pun dapat memenuhi pesanan sekitar 5-8 kontainer dalam 1 bulan, atau jika dihitung bisa mencapai 65 armada per tahun. Jumlah itu ternyata masih belum bisa memenuhi pesanan. Pasalnya, permintaan seluruh buyer dapat mencapai 200 kontainer. Mengenal lebih jauh tentang limbah sabut kelapa. Sebagai serat alami yang diperoleh dari kulit luar buah kelapa, telah menjadi bahan yang sangat berharga dalam industri. Sabut kelapa ini diolah menjadi berbagai produk seperti karpet, bahan baku industri, hingga bahan bangunan ramah lingkungan. Sabut kelapa juga menawarkan solusi yang ramah lingkungan dalam banyak aplikasi, dan manfaat yang beragam membuat bisnis sabut kelapa semakin diminati, baik di pasar lokal maupun internasional. Permintaan akan produk-produk ramah lingkungan semakin meningkat di seluruh dunia, dan sabut kelapa menjadi salah satu produk yang sangat diminati karena sifatnya mudah terurai dan ramah lingkungan. Khusus di negara-negara maju, kesadaran akan pentingnya lingkungan semakin memunculkan permintaan yang tinggi terhadap produk-produk seperti sabut kelapa. Produk sabut kelapa ini memiliki pasar yang luas, tidak hanya di dalam negeri tapi juga di luar negeri. Karena banyak negara-negara maju mengimpor sabut kelapa untuk keperluan industri, konsumsi, dan aplikasi lain. Negara-negara seperti Amerika Serikat, Jepang, Korea Selatan, dan Eropa menjadi tujuan ekspor utama sabut kelapa Indonesia. Meskipun membutuhkan modal yang cukup besar untuk memulai bisnis sabut kelapa, namun keuntungannya juga besar. Dengan strategi yang tepat dan manajemen yang efisien, bisnis ini mampu memberikan keuntungan yang menggiurkan dalam jangka panjang. Proses produksi sabut kelapa relatif sederhana dan tak memerlukan teknologi canggih. Dengan pemahaman yang baik tentang proses produksi dan pasar, bisnis sabut kelapa dapat berjalan dengan lancar. Terlebih lagi, teknologi semakin mempermudah proses produksi dan distribusi sabut kelapa. Modal utama dalam bisnis sabut kelapa adalah memiliki akses yang cukup terhadap pasokan sabut kelapa. Kerjasama dengan petani kelapa atau pengepul sabut kelapa merupakan langkah awal yang penting untuk memastikan pasokan bahan baku yang stabil. Investasi pada mesin pengurai sabut kelapa sangat penting untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam proses produksi. Mesin-mesin itu memungkinkan untuk mengolah sabut kelapa secara massal dalam waktu yang relatif singkat, sehingga memungkinkan peningkat produksi dalam skala besar. Dalam bisnis ini, strategi pemasaran dan distribusi sangatlah penting. Memahami kebutuhan pasar dan menentukan strategi yang tepat akan membantu dalam memperluas perluasan pasar dan meningkatkan penjualan. Pemasaran online, promosi melalui media sosial, serta kerjasama dengan distributor lokal dan internasional adalah beberapa strategi yang dapat diterapkan. Dengan potensi pasar yang besar dan peluang bisnis yang menjanjikan, ekspor sabut kelapa Indonesia memiliki prospek yang cerah di pasar global. Diperlukan kerjasama antara pemerintah, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan lain untuk mengembangkan produksi ini agar dapat bersaing di pasar internasional.